Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Pak Noh channel tutorial dan edukasi pengajar sambil belajar. Channel ini membahas tentang tutorial dan bahan-bahan pembelajaran serta berbagai hal lain yang menyangkut dunia pendidikan. Kali ini kita akan belajar teks, eksplanasi, dan menemukan informasi di dalamnya. Jangan lupa tonton video ini sampai selesai. Adik-adik sekalian, sebelum kita belajar lebih lanjut tentang informasi dan teks eksplanasi, ada baiknya kita ketahui apa itu informasi. Informasi adalah suatu pengetahuan baru yang kita dapatkan dari sebuah berita, teks, ataupun langsung kita saksikan. Kemudian, teks eksplanasi merupakan teks yang berisi informasi tentang suatu hal atau fenomena yang terjadi di masyarakat. Misalnya, tentang gejala alam, ilmu pengetahuan, teknologi, dan proses terjadinya segala sesuatu. Sebuah teks eksplanasi biasanya terdiri dari 3 bagian penting. Pertama, pernyataan umum atau pembuka yang berisi pengantar atau hal-hal umum yang akan menjadi pembahasan dalam sebuah teks. Kedua, deret penjelas atau isi merupakan penjelasan dari hal-hal yang bersifat umum yang telah disebutkan di bagian pernyataan umum atau pembuka. Ketiga, simpulan atau kesimpulan atau biasa juga disebut sebagai penutup merupakan rangkuman dari keseluruhan bacaan atau pendapat atau interpretasi dari penulis terhadap isi dari teks eksplanasi tersebut. Untuk lebih memahami tentang teks eksplanasi, perhatikan bacaan berikut. Sang penemu bola lampu pijar. Pernahkah terbayang olehmu hidup tanpa penerangan? Setelah matahari terbenam, tentu akan sulit melakukan kegiatan di luar rumah karena lingkungan yang gelap gulita. Kegiatan di dalam rumah mungkin juga terbatas. Kita patut mensyukuri salah satu penemuan besar yang mengubah dunia. Penemuan bola lampu pijar oleh Thomas Alva Edison. Thomas Alva Edison lahir di Milan, Ohio pada tanggal 11 Februari 1847. Ia tidak pernah menyelesaikan pendidikan resmi di sekolah. Ia hanya sempat bersekolah selama 3 tahun. Edison diajar oleh ibunya di rumah. Walaupun tidak mengikuti pendidikan formal, terlihat bahwa Edison memiliki rasa ingin tahu yang sangat tinggi. Di usia 11 tahun, Edison sudah bisa membuat telegraf sederhana. Di usia 12 tahun, ia memanfaatkan waktu luangnya untuk membaca literatur dan melakukan berbagai percobaan. Pada tahun 1861, ia dapat mencetak koran. Koran terbitannya bernama Weekly Herald laris terjual. Ia melihat dunia butuh penerangan. Kemudian ia menghabiskan waktu selama 2 tahun serta dana yang cukup besar untuk mengembangkan pengetahuannya. Melalui kerja kerasnya, pada tanggal 21 Oktober 1879, lahir lampu pijar listrik pertama yang dapat menyala selama 40 jam. Kegigihan Thomas Alva Edison memberikan hal baru bagi dunia. Rasa ingin tahunya yang tinggi dan sikap pantang menyerahnya mampu mengubah dunia menjadi lebih baik. Baiklah adik-adik sekalian, sekarang mari kita tentukan manakah bagian yang termasuk pernyataan umum atau pembuka, deret penjelas atau isi, dan penutup atau kesimpulan.
Seperti yang telah kita bahas, bahwa pernyataan umum atau pembuka merupakan hal-hal umum yang akan dibahas dalam teks. Maka, untuk menemukannya kita cukup mengajukan pertanyaan dan kemudian mencari jawabannya dalam teks eksplanasi. Pertanyaannya adalah, apa yang dibahas di dalam teks? Setelah kita cari, maka kita temukan jawabannya adalah penemuan bola lampu pijar oleh Thomas Alva Edison yang kita temukan di paragraf 1, sehingga bagian pembukanya terdapat pada paragraf 1. Kemudian, bagian selanjutnya adalah bagian yang menjelaskan tentang pernyataan umum tersebut, sehingga kita bisa membuat pertanyaan untuk menemukan deret penjelas karena dalam bagian pengantar dibahas Thomas Alva Edison adalah si penemu bola lampu pijar. Maka pertanyaan yang kita ajukan adalah, siapakah Thomas Alva Edison dan bagaimana ia menemukan lampu pijar? Maka jawaban pertanyaan tersebut kita temukan pada paragraf 2. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa paragraf 2 merupakan bagian deret penjelas atau bagian isi. Terakhir, kita akan menemukan kesimpulan yang isinya berupa pendapat atau penilaian penulis terhadap tulisan yang ada sebelumnya. Sekarang mari kita lihat paragraf ketiga yang berisi pendapat penulis tentang Thomas Alva Edison yang memiliki rasa ingin tahu yang tinggi sehingga mampu mengubah dunia menjadi lebih baik. Sehingga kita dapati bahwa paragraf ketiga merupakan bagian penutup atau kesimpulan. Adik-adik semuanya, setelah mengetahui tentang bagian-bagian teks eksplanasi, sekarang mari kita pelajari bagaimana cara menemukan informasi dalam sebuah teks eksplanasi. Caranya adalah dengan mengajukan pertanyaan apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Atau biasa juga disingkat dengan istilah pertanyaan 5W ditambah 1H. Atau juga biasa disebut sebagai kata tanya adik Simba. Dan untuk lebih jelasnya tentang penggunaan kata tanya tersebut, silahkan klik link di atas. Contohnya, coba perhatikan teks eksplanasi sang penemu bola lampu pijar di atas. Pertama, kita ajukan pertanyaan siapa penemu lampu pijar. Maka jawabannya adalah Thomas Alva Edison. Berarti kita telah menemukan sebuah informasi bahwa penemu lampu pijar adalah Thomas Alva Edison. Kedua, kita coba ajukan pertanyaan, kapan Thomas Alva Edison menemukan lampu pijar? Jawabannya adalah 21 Oktober 1879. Sehingga kita temukan sebuah informasi baru lagi bahwa lampu pijar ditemukan pada tanggal 21 Oktober 1879. Begitulah seterusnya, sehingga berbagai informasi dapat kita temukan di dalam sebuah teks eksplanasi. Baiklah adik-adik sekalian, pada tema 3, pada muatan pembelajaran bahasa Indonesia, kita juga akan belajar tentang kosakata baku dan kalimat efektif juga telah kita pelajari pada tema 2. Untuk lebih jelasnya, silakan klik link di atas. Demikianlah video kita kali ini. Jika ada saran, kritik, dan sebagainya, silahkan ketikkan di kolom komentar. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.